Sukacita kemerdekaan memang patut dirayakan, namun jangan lupa nih good people, ternyata masih banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Salah satu yang belakangan jadi perhatian adalah sampah dan polusi udara. Menjadi hal yang serius namun minim kesadaran diri. Beginilah tumpukan atau gunung sampah yang sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan utama di Indonesia. Isu pencemaran lingkungan di tanah air belum juga terselesaikan. Sampah jadi salah satu masalah utama, kemudian menyusul polusi udara. Tahukah kalian, sepanjang tahun 2023 sebanyak 35 TPA di Indonesia terbakar. Kebakaran masih terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Rawa Kucing, Tangerang, Banten. Kebakaran gunung sampah yang menumpuk di TPA Saribukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sejak 3 hari belakangan belum juga padam. Puluhan hektar lahan tempat pembuangan akhir sampah Jalupang terbakar. Sementara itu, tempat pembuangan sampah ilegal di kawasan Limo, Kota Depok juga hangus dilalap api. Pemirsa, 20 hektar tempat pembuangan akhir Suwung Denpasar terbakar. Terjadi di tempat pembuangan akhir Suwung, Denpasar, Bali. Selain sampah yang mudah terbakar, hembusan angin kencang membuat api cepat merambat ke tumpukan sampah lainnya. Hari Peduli Sampah Nasional merupakan peringatan tragedi longsornya TPA Luwi Gajah di Jawa Barat. 21 Februari 2005, setelah didahului letusan, jutaan meter kubik sampah longsor. Menimbun puluhan rumah, mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan lahan pertanian, serta menewaskan lebih dari 140 orang. Tragedi longsor ini dipicu manajemen pengelolaan sampah yang buruk. Tempat pembuangan akhir Luwi Gajah merupakan menggunakan sistem open dumping. Artinya, sampah dibuang dan ditumpuk begitu saja. Longsor ini merupakan tragedi terbesar kedua di dunia. 5 tahun sebelumnya, lebih dari 200 orang di Quezon City, Filipina tewas akibat tertimbun longsoran sampah. Setelah ditelusuri, ternyata masalah utamanya adalah sampah dapur. Tanpa disadari, proses dekomposisi sampah dapur yang tercampur dengan sampah lainnya akan menghasilkan gas metana yang besar-besaran dari dalam, sampai tidak bisa dibendung dan akhirnya meledak. Selain itu, dampak yang akan dirasakan apabila tempat pembuangan akhir penuh. Sampah di tempat pembuangan sementara akan tidak terangkut dan berceceran di sudut-sudut kota. Bagaimana dengan kotamu? Apakah sudah bisa mengurangi volume sampah? Apakah kamu sudah mengelola sampah? Apakah kamu sudah memilah sampah? Pada akhir tahun 2005, 56% rumah tangga Singapura telah mewujudkan program daur ulang. Singapura pun memanfaatkan fasilitas insinerasi atau pembakaran sampah. Berkat insinerasi ini, jumlah sampah yang dibuang jadi lebih sedikit dan menghasilkan listrik. Singapura kabarnya punya 4 pembangkit energi dari sampah. Dari situ, 3% energi listrik negara terpenuhi. Level daur ulang pun tetap terjaga di angka 60%. Sejak tahun 2020-an, hanya 2% sampah Singapura yang berakhir di tempat pembuangan. Adapun 38% sebagai sumber listrik dan 60% sampah daur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan isu kebijakan yang saya angkat, yakni isu lingkungan menjadi pekerjaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu langkah yang dapat kita tempuh yakni daur ulang sampah menjadi energi yang terbarukan. Daur ulang sampah merupakan salah satu solusi strategis dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui konversi sampah menjadi sumber energi yang terbarukan seperti biogas,
atau Refuse the Fretful, kita dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan volume sampah yang mencemari lingkungan. Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah mendukung penuh pengembangan teknologi daur ulang sampah sebagai upaya untuk menuju kemandirian energi. Pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.